1 tahun kepemimpinan Fiman Alfarizi dan Diki Chandra di Kota Tasikmalaya membawa angin segar bagi sektor pendidikan melalui program unggulan Tasik Pintar. Fokus pada pemerataan akses, program ini sukses menyalurkan lebih dari 2.000 paket perlengkapan sekolah gratis bagi siswa kurang mampu guna menekan angka putus sekolah. Tak hanya soal akademik, Tasik Pintar juga memperkuat karakter religius. Tercatat, 105 siswa penghafal Al-Quran di tingkat SMP telah menerima apresiasi berupa bantuan pendidikan khusus. Kerja keras ini berbuah manis pada meningkatnya indikator makro kota. Per awal 2026, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Tasikmalaya naik ke angka 76,03 dengan rata-rata lama sekolah yang kini sudah melampaui 9 tahun. Tentunya yang Tasik Pintar ini harus bisa mendidik membentuk karakter yang baik ya. Dengan caranya apa, indikatornya apa, ya harapan rata-rata sekolah dan juga rata-rata sekolah di Kota Tasikmalaya itu yang menjadi indikator utamanya gitu. Usia rata-rata sekolah Kota Tasikmalaya kan masih di angka 9,64 ya kan, 9,64 itu yang artinya berarti kan banyakan lulusan SMP di sana. Kemudian juga harapannya itu kan di 13,6 13, sekian Pak ya, 13, berapa tahun gitu. Kalau Jawa Barat kan 13,16 ya. Tapi apa? Nah, Jawa Barat juga belum. Jadi ya 13 itu adalah harapannya sehingga SMA itu kan harus anak-anak di Kota Tasikmalaya harus mengemban sampai dengan SMA gitu. Untuk menaikkan hal tersebut dengan apa? Ya kolaborasi berbagai pihak, terutama guru-guru, tenaga kependidikan ini harus bisa di upskill SDM-nya gitu sehingga bisa mendidik anak-anak kita. Kemudian juga harus dibebaskan dari hal-hal di luar pemikiran kurikulum dan juga bisa mendidik karakter di sana. Harus kita pastikan kesejahteraannya juga baik. Dan alhamdulillah revitalisasi juga dilaksanakan, bukan hanya revitalisasi fisik saja gitu, revit sekolah yang sudah ada. Ya Pak Kadis di 2025 ada banyak gitu ya kita revit. Kemudian juga ada kita program beasiswa yang diberikan, termasuk juga alat-alat sekolah yang ada itu. Dan kemudian untuk menaikkan tadi indikator-indikator yang ada, kita harus juga cekatan, harus juga cermat, harus juga bisa menerjemahkan, mengimplementasikan program prioritas pusat, Astacita pusat, yaitu sekolah rakyat, kemudian juga sekolah terintegrasi dan juga sekolah SMA Garuda di sana. Ya, Kota Tasikmalaya concern dan juga konsen terhadap hal tersebut itu. Sekolah rakyat rintisan sudah ada 3 rombel dan kita sedang berjuang untuk sekolah rakyat yang permanen. Mungkin akhir tahun ini mudah-mudahan bisa kita bangun, pemerintah pusat bangun di Kota Tasikmalaya. Ada 1080 nantinya SD, SMP, SMA siswa yang belajar yang berasrama, dan itu berasal dari Desil 1 dan Desil 2 sesuai dengan yang disampaikan Pak Presiden, yaitu pendidikan adalah alat untuk memutus rantai kemiskinan. Nah itu tercitra gitu, itu adanya di sekolah rakyat tersebut gitu. Kita untuk lokasi gitu, penetapan lokasi sudah ada gitu. Nanti kita sedang tahapan untuk penyediaan anggarannya gitu, izin dari semua pihak ya yang terkait dengan anggaran tersebut nanti kita beli, dan juga akhir tahun mudah-mudahan kita bisa dapat ikut di gelombang tahun ini di akhir tahun untuk sekolah rakyat tersebut gitu. Kemudian juga sekolah integrasi sedang penetapan lokasinya. Sekolah terintegrasi ini mengintegrasikan SD, SMP dan SMA yang berjarak 2 km ya Pak Kadis ya? 2 km. Ada 2 kecamatan ya calonnya, Bungur Sari dan Indihiyang di sana. Jadi SD SMP-nya ranahnya kota dan SMA itu kewenangannya provinsi. Pemerintah pusat masuk memberikan anggaran, nanti dibangun
sumber daya yang ada di ketiga sekolah itu akan diintegrasikan, dipakai bersama-sama, kemudian fasilitasnya diperbaiki dan kualitasnya juga diperbaiki seperti itu. Dan SMA Garuda mudah-mudahan ya nanti kita sedang berusaha untuk lahan sudah siap dari Kementerian Perhubungan, yaitu lahan terminal gitu. Tapi kita juga menunggu antrian di Kemendikti Saintek di sana. Memang untuk tahun ini prioritas yang di luar Jawa dulu gitu. Mudah-mudahan kita bisa menyelip masuk di sana gitu, sehingga tadi pendidikannya yang untuk mengentaskan kemiskinan juga melalui pendidikan ada, kemudian juga untuk yang berprestasi dicetak SMA Garuda juga sudah ada, dan untuk mengintegrasikan sekolah existing yang dimiliki kota, kemudian yang dimiliki provinsi juga nanti ada di Kota Tasikmalaya. Ujungnya nanti ke indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah kita. Tasik Pintar!